Flowmeter merupakan komponen penting hampir di semua bidang industri. Contohnya, seperti industri minyak dan gas. Pada fasilitas penyimpanan, di mana penyimpanan puluhan juta galon produk ditransfer dari satu pihak ke pihak lain setiap harinya. Peran flowmeter ini sangatlah penting. Sebagai contoh, pertimbangan sebuah stasiun penyimpanan yang memompa 10.000 galon minyak mentah per menit, kesalahan pengukuran aliran sebesar 0,02% saja akan mengakibatkan hilangnya 68 barel per hari dengan harga $40 per barel. Hal ini berarti hampir 1 juta dolar per tahun atau 16 miliar. Mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa pengukuran aliran bekerja secara akurat dan andal adalah kunci untuk menghindari hal ini. Tindakan pertama dan mungkin yang paling penting untuk membantu mencegah ketidakakuratan pengukuran adalah memastikan bahwa instrumentasi dikalibrasi dengan benar sebelum dioperasikan. Halo Sobat Floma, kembali lagi bersama saya di channel Wiratama Mitra Abadi. Sebelum kita lanjut, Sobat Floma, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Wiratama Mitra Abadi. Oke, di depan saya ini sudah ada 3 flowmeter, yaitu pertama Coriolis Mass Flowmeter dengan nilai akurasi 0,15%. Yang kedua, Electromagnetic Flowmeter dengan nilai akurasi 0,5%. Yang ketiga, ada Ultrasonic Flowmeter dengan nilai akurasi 1%. Pada dasarnya, dari ketiga flowmeter ini memiliki prinsip kerja yang berbeda, sehingga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing prinsip kerja flowmeter. Yang pertama, ada Coriolis Mass Flowmeter, menggunakan prinsip kerja untuk mengukur aliran liquid atau gas. Saat fluida mengalir melalui pipa, osilasi pipa menyebabkan deformasi menurut gaya Coriolis. Hal ini karena partikel-partikel dalam media dipengaruhi oleh gaya inersia. Saat pipa bergerak, sensor mengukur pergeseran fase pipa. Perbedaan vibrasi ini diukur dan diubah menjadi laju aliran. Coriolis Mass Flowmeter merupakan flowmeter yang mengukur massa sebenarnya serta tidak terpengaruh oleh suhu dan lainnya, karena flowmeter ini tidak bergantung pada massa jenis, viskositas, tekanan, dan suhu fluida, sehingga dapat digunakan di banyak aplikasi industri untuk pengukuran liquid dan gas yang akurat. Fitur dari Coriolis Mass Flowmeter sendiri yaitu 1. Tingkat akurasi sangat baik, mencapai 0,15%. Kedua, jenis real mass flowmeter karena tidak berpengaruh oleh perubahan temperatur. Ketiga, jarak upstream dan downstream sangat minimal. Keempat, low maintenance karena tidak memiliki komponen yang bergerak. Kelima, memberikan pembacaan mass, volume, temperatur, dan density. Tersedia untuk aliran low flow 0,002 kg per hour sampai 30.000 kg per hour. Tersedia berbagai ukuran dari diameter 8 sampai diameter 300. Bisa dioperasikan pada tekanan 900 bar dan temperatur minus 225 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Dapat diaplikasikan pada liquid seperti kimia hingga industri makanan. Selanjutnya yaitu Electromagnetic Flowmeter. Merupakan salah satu jenis flowmeter yang tidak mempunyai bagian yang bergerak atau moving part. Jenis flowmeter ini menggunakan prinsip hukum Faraday untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa dengan prinsip hukum induksi elektromagnetik, di mana bila suatu fluida konduktif elektrik melewati sensor elektromagnetik, maka fluida akan bekerja sebagai konduktor yang bergerak memotong medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan magnet dari elektrod sensor dengan minimal konduktivitas 20 mikrosiemens sehingga timbul tegangan listrik induksi.
Fitur dari electromagnetic flow meter sendiri yaitu dapat mengukur fluida yang jenisnya water-based, slurry, hingga chemical. Memiliki nilai akurasi 0,5% dengan minimal konduktivitas 20 mikrosiemens. Mampu mengukur fluida yang korosif dan abrasif yang dapat disesuaikan dengan aplikasi di lapangan. Biaya perawatan yang murah karena tidak mempunyai bagian yang bergerak. Tersedia dua jenis instalasi, yaitu inland dan insertion. Untuk instalasi inland, terdapat dua tipe, yaitu integral, di mana electromagnetic flow transmitter menyatu dengan electromagnetic flow sensor, dan split, yang dimana electromagnetic flow transmitter dan sensor terpisah dengan maksimal panjang kabel 500 meter. Memiliki berbagai jenis sumber daya dari 220 volt AC dan 12 sampai 24 volt DC, baterai hingga panel surya. Tersedia 4 jenis liner, yaitu rubber, polyuretan, PTFE, dan keramik yang disesuaikan dengan aplikasinya. Tersedia 3 jenis koneksi flank, yaitu PN, ANSI, dan JIS. Memiliki jenis bodi material, yaitu carbon steel, stainless steel, dan plastik. Memiliki 5 jenis material elektrod, yaitu SAS 316L, hastelloy, titanium, tantalum, platinum, yang disesuaikan dengan aplikasinya. Memiliki output analog 4 sampai 20 mA, pulse, RS485, dan GPRS. Dan yang satu ini adalah ultrasonic volumeter, menggunakan teknologi ultrasound atau kecepatan rambat suara yang ditransmisikan melalui dua sensor yang memberi dan menerima sinyal pada pipa yang dilewati oleh liquid yang mengalir sehingga didapatkan kecepatan aliran yang diolah oleh ultrasonic transmitter. Fitur dari ultrasonic volumeter sendiri yaitu dapat dipasang pada aliran dengan low flow velocity dari 0,03 sampai 12 meter per second. Memiliki nilai akurasi kurang lebih 1% full scale. Mampu mengukur semua liquid homogen seperti air laut, korosin, gasolin, bahan bakar, minyak, dan lainnya dengan campuran solid maksimum 10%. Mampu mendeteksi semua jenis material pipa dengan mengetahui sound velocity pipa yang alirannya ingin diukur. Menampilkan 4 display, yaitu velocity, flow rate, totalizer, dan meter status. Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil dari pembacaan flow rate dan totalizer, Vlomasonic WWF 620 CF ini sudah dilengkapi dengan data logger berupa CD card yang dapat disimpan per waktu sesuai dengan kebutuhan. Memiliki output analog 4-20 mA dan pulse. Memiliki komunikasi Modbus RS485. Memiliki dua jenis material sensor, yaitu aluminium alloy untuk rentangan suhu minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Kedua, ABS resin pada rentangan suhu minus 40 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja video perbandingan dari ketiga jenis flowmeter. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Hati-hati jangan sampai salah dalam menentukan jenis flowmeternya ya. Cari flowmeter, Floma aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga platform sosial media kami di Instagram, TikTok, Facebook, dan LinkedIn. Kunjungi juga official website kami untuk informasi dan konten menarik lainnya. Temukan kami juga di marketplace kesayangan Anda.
Jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami melalui email, WhatsApp, dan nomor telepon yang tertera di deskripsi video ini. Excellent Quality, Innovative Solution, Trusted Partner, KSWR, Wiratama.